Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qallallahu ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qallallahu ta'ala fi ayatil ukhra hafidu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hafidhu 'alaiha kanat haqqan 'ala Allah ayyadkhulal jannah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwani fillah arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka menghadiri satu majlis yang agung, satu majlis yang mulia, yaitu majlisul ilm. Kemudian yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaat nanti di hari kiamat. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Kemudian melalui majlis taklim ini kami mengajak, mari kita jadikan majlis yang kita hadiri, majlis yang kita datangin sebagai satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Atau dengan kata lain, bagaimana dengan hadirnya kita di majlis ini semakin berkualitas ibadah-ibadah yang kita lakukan. Atau dengan kata lain, bagaimana juga dengan kita menuntut ilmu itu bagaimana kaitannya dengan persoalan-persoalan ibadah itu tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang terlewatkan. Makanya karena pentingnya itu hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang muslim. Kemudian ilmu apa yang wajib kita pelajari? Imam Ahmad mengingatkan kepada kita, ilmu yang wajib dipelajari adalah bagaimana dengan ilmu itu hilang kejahilan dari diri kita kaitannya tentang ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Bagaimana dengan ilmu yang kita pelajari semakin benar ibadah kita, semakin benar sholat kita, semakin benar puasa kita, semakin benar tauhid kita. Ini daripada tujuan kita menuntut ilmu. Nah selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan sore hari ini sedikit kita akan mengkaji lagi kaitannya juga dengan bagaimana kita memperbaiki, meluruskan kaitannya tentang ibadah sholat yang perlu kita perbaiki. Jadi kita masih membahas kaitan dengan fikih sholat. Kaitan dengan persoalan apa? Pada sore hari ini kita akan membahas, mengkaji kaitannya tentang bagaimana posisi tangan ketika kita i'tidal. Saya ulangi ya Pak ya. Jadi bagaimana posisi tangan ketika kita i'tidal. Bapak dan ikhwan fillah arsadakumullah, kita semuanya sudah tahu ya bahwasanya kaitan dengan posisi tangan ketika i'tidal, kita banyak melihat di antara saudara-saudara kita ada yang mereka itu meletakkan tangannya di dada. Ada juga yang mereka tangannya itu di
luruskan. Hanya kadang-kadang kita tidak tahu dasarnya apa, sehingga kadang-kadang ini menyebabkan kita ini kadang-kadang ragu-ragu, sing bener itu yang mana, kan begitu Pak ya? Yang benar itu yang mana? Dengan harapan apa? Dengan ngaji ini nanti betul-betul hilang keraguan-raguan dalam diri kita. Ketika kita milih itu bersedekah, oh dasarnya ini. Ketika saya milih diluruskan, oh dasarnya ini. Ini yang penting daripada kita menuntut ilmu. Bapak dan ikhwan fillah arsadakumullah, yang perlu kita ingatkan sekali lagi kaitannya dengan persoalan ini, ya, persoalan kaitannya dengan meletakkan tangan atau posisi tangan waktu iktidal. Di sana memang para ulama berbeda pendapat, tetapi yang perlu kita ingatkan sekali lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, kalau kaitannya dengan sholat ini bagaimana kita berupaya mencontoh sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau sudah mengatakan sallu ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu menyaksikan aku sedang salat. Artinya bagaimana kita ini sholat itu betul-betul seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat. Bapak dan ikhwan fillah arsadakumullah, lah kaitannya juga posisi tangan waktu iktidal. Di sana para ulama berbeda pendapat. Dan ketika kita mendapati adanya perbedaan pendapat, maka mari kita kembalikan persoalan itu kepada Allah, Rasul, ya, dan ulil amri minkum. Jadi kembali lagi ya, jadi ketika ada satu masalah, supaya persoalan itu dikembalikan kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan ulil amri atau pemimpin-pemimpin di antara kamu, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat An-Nisa. Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Yang artinya, orang-orang yang beriman, wajib bagi kamu untuk taat kepada Allah, yaitu Al-Qur'an, dan wajib bagi kamu untuk taat kepada Rasul, yaitu hadis atau sunnah, wa ulil amri minkum, serta ya wajib bagi kamu untuk taat kepada ulil amri, pemimpin-pemimpin di antara kamu. Siapakah pemimpin-pemimpin di antara kita? Imam Ali radhiyallahu anhu menjelaskan ulil amri di sini adalah ulama yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan hadis Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua juga makna ulil amri yang kedua adalah umara, pemimpin pemerintahan, itu adalah ulil amri. Maka kalau kita ada satu masalah, maka supaya dikembalikan kepada mereka. Nah, kaitannya juga dengan apa yang kita hadapi hari ini, ya kaitannya dengan posisi tangan waktu iktidal, maka mari kita kembalikan kepada bagaimana pendapatnya para ulama dalam mensikapi itu. Tadi saya sampaikan bahwa para ulama dari berbagai macam madhab telah berbeda pendapat di dalam rangka meletakkan tangan waktu iktidal. Ya, jadi posisi tangan waktu iktidal. Ya, dinyatakan di sana di dalam mazhab Hanafi, di sana mayoritas ulama dalam mazhab Hanafi berpendapat bahwa posisi tangan waktu iktidal adalah lurus. Saya ulangi ya, mayoritas ulama dalam mazhab Hanafi itu adalah ketika iktidal tangannya lurus. Itu seperti itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam mazhab Maliki, dinyatakan di sana adalah para ulama dalam mazhab Maliki berpendapat posisi tangan waktu iktidal
itu adalah lurus, sebagaimana sunnah di kalangan mereka ketika mereka itu berdiri tangannya lurus, baik itu berdiri habis takbiratul ihram atau berdiri waktu i'tidal. Kalau kita ini berdiri habis takbiratul ihram kan Allah Akbar sedekap, tapi kalau dalam mazhab Maliki tangannya lurus, begitu ya, dan itu menjadi sunnah di kalangan mereka, begitu ya. Jadi mayoritas mereka adalah lurus. Kemudian juga di dalam mazhab Syafi'i dinyatakan di sana bahwa ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan bahwa disunahkan ketika berdiri waktu i'tidal adalah tangannya lurus, kecuali ketika doa kunut, ya, kecuali waktu doa kunut, ini adalah tangannya diangkat, ya, tangannya diangkat. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Raudhah At-Thalibin atau dalam kitab Hasyiah At-Tirmizi. Kemudian yang keempat, dalam mazhab Hambali, di sana Imam Hambali memiliki dua pendapat di dalam rangka posisi tangan waktu i'tidal. Yang pertama, beliau mengatakan, ya, beliau yang pertama memilih bersedekap, atau yang kedua membiarkan tangannya lurus. Jadi di sini boleh, monggo nanti ya. Jadi ketika kita ini ketika kita ini i'tidal, itu silahkan milih di antara dua itu. Lah kemudian alasannya apa? Alasan mayoritas ulama mereka itu ketika i'tidal tangannya lurus, ya, alasannya adalah yang pertama, alasannya adalah bahwa tidak ada nas yang sharih, yang jelas, yang menjelaskan kepada kita tentang posisi tangan waktu i'tidal. Saya ulangi ya. Jadi mereka berpendapat seperti itu, ya. Alasannya bahwa tidak ada satu nas yang sharih, yang jelas, yang mencontohkan ketika i'tidal itu tangannya bersedekap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, begitu juga tidak ada satu nas yang jelas juga penjelasan dari para sahabat yang menerangkan kepada kita tentang posisi tangan waktu i'tidal. Apalagi para sahabat ini termasuk orang yang sangat semangat di dalam rangka melaksanakan kebaikan. Itu begitu alasannya, ya. Jadi itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, adapun bersedekap itu didasarkan perintah ketika berdiri sebelum rukuk, itu yang sharih, ya. Adanya bersedekap itu nasnya adalah perintah ketika berdiri sebelum rukuk. Jadi kalau sebelum rukuk memang jelas ada nasnya memerintahkan kita ini supaya bersedekap. Jelasnya seperti itu. Adanya sedekap itu adalah ketika mau rukuk. Itu alasannya mereka tangannya lurus. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayat yang bersumber dari Wa'il bin Hujr. Dinyatakan di sana annahu ra'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi nadakhala bis sholati kabbara khiyala udunaihi summa iltahafa bisaubihi summa wada'u yadaul yumna alal yusra, ya. Falamma arada ayyarka'a akhraja yadayhi minas saubi summa rafa'aha. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya dari Wa'il bin Hujr,
ia pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi dengan kedua telinganya waktu takbiratul ihram. Ya, kemudian ketika masuk dalam sholat seraya bertakbir, kemudian beliau berselimut dengan pakaiannya. Jadi selimutan boleh. Jadi ketika dingin boleh Pak sholat berdiri sambil nggawa selimut gitu ya. Jadi ya Allah kemudian tangannya dimasukkan, itu seperti itu ya, gitu ya, memasukkan tangannya ya ke pakaiannya ya, kemudian apa, lalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Jadi perintah meletakkan tangan kan di atas tangan kiri itu ketika berdiri sebelum ruku. Falamma arada ayyarka'a, ketika beliau itu hendak ruku, akhraja yadaihi, maka beliau mengeluarkan tangannya, baru Allahu Akbar. Ya, tapi hanya ketika beliau itu habis ruku, itu tidak ada penjelasan posisi tangan, begitu loh ya. Posisi tangannya itu sedekap apa? Lurus. Ya, dari sini sehingga apa? Mereka beranggapan ya sudah ketika iktidal tangannya lurus. Ini yang pertama landasannya. Ya. Kemudian landasan yang kedua adalah juga hadis bersumber dari Wa'il bin Hujr. Dari Wa'il bin Hujr ini termasuk salah seorang sahabat yang teliti. Teliti itu apa? Ketika beliau itu bertemu dengan Nabi itu kepengen nyetitek kayak tenan sholatnya piye toh? Ya. Jadi kadang-kadang ada juga orang yang umroh haji itu kesana itu kadang-kadang wis duwe apa jenenge angen-angen. Engko kalau sampai sana kepengen ngerti kira-kira neng kono ki yen adzan subuh itu sekali apa? Dua kali kan itu kadang kesana. Kemudian yang kedua, adzan subuh itu pakai as-sholatu khairum minan naum atau lah itu berarti dia itu betul-betul ngepenke tenanan. Ngepenke tenanan. Atau ketika hari Jumat itu adzannya sekali po dua kali kan begitu nggih. Jadi ada orang-orang seperti itu. Lah ini Wa'il bin Hujr juga ketika beliau itu sholat di belakang Rasul itu nyetitek ketenanan sampai dia mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, dinyatakan di sana li'anduranna ila sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli, sungguh kata beliau saya akan melihat bagaimana sholatnya Rasul. Jadi dia akan ngamati betul bagaimana sholatnya Rasul. Qala, maka dia bercerita ketika Rasul itu maka beliau berdiri fastaqbalal qiblata, berdiri menghadap kiblat, fakabbara, lalu beliau takbir, farafa yadayhi hatta hada taudunai, dan beliau mengangkat tangan sehingga tangannya itu sejajar dengan telinga. Summa akhadha simalau biyamini, kemudian tangan kanannya mengambil tangan kirinya. Ngaten nggih. Jadi mengambil tangan kirinya. Jadi bahasanya sedekap itu setelah takbiratul ihram atau sebelum ruku. Falama arada, ketika beliau itu hendak ruku, rafa'aha, maka beliau mengangkat kedua tangannya misla dzalik, seperti waktu takbiratul ihram. Summa wada'a yadayhi ala rukbatai, kemudian ya beliau meletakkan kedua tangannya di atas lututnya. Falamma rafa'a rasahu, dan ketika beliau itu mengangkat kepalanya dari ruku, rafa'ahuma misla dzalik, beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu juga, seperti waktu takbir ya, itu ya. Dan ini tidak disebutkan posisi tangani habis habis sami Allahu liman hamidah,
itu sedakep apa lurus, tidak dijelaskan. Padahal ini Wa'il bin Hujr itu cerita tadi aku nyetitek nih, tapi ini tidak apa itu bahasannya apa? Tidak kebahas, begitu tidak kebahas ya, tidak kebahas seperti itu, ya. Itu. Jadi alasannya sedekap itu perintahnya ketika mau ruku. Sebagaimana juga dalam hadis Ibnu Majah, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha simalihi fa akhadha simalahu biyaminihi. Ya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan kirinya dengan tangan kanannya. Itu begitu ya. Jadi ini ikhwani fillah arsadakumullah, ini kaitannya tentang dalil bahwa bersedekap dalam sholat itu perintahnya sebelum ruku. Berarti gimana? Berarti kalau iktidal berarti tangannya ini alasan mayoritas ulama. Begitu ya. Ini alasan atau hujah daripada mayoritas ulama yang mereka ketika iktidal tangannya lurus. Begitu ya. Jadi ini biar ngerti. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwa ya ketika iktidal sedikit ada yang salah lagi. Kemudian ada alasan yang lain juga kaitannya tentang hadis. Ketika iktidal itu agar tulang-tulangnya kembali kepada posisinya, dinyatakan di sana, summa irfa ra'saka hatta ta'tadila qaiman fayaquda kullu idamin ma'khadahu. Ya, yang artinya kemudian angkatlah kepalamu dari rukuk sampai engkau berdiri lurus hingga setiap tulang mengambil posisinya. Apa maksud tulang di sini? Ya, menurut Ibnu Hajar Al Asqalani ini adalah tulang punggung sampai bawah. Bukan apa namanya? Kenapa nih? Bukan bau, bukan tangan. Begitu juga dalam kamus seperti itu. Fakor itu adalah tulang punggung atas sampai bawah. Karena ketika kita ini ruku, ini kan bengkok toh. Ketika iktidal berarti kembali kepada semula. Lah Ibnu Hajar maksudnya ya ini loh tulang punggung. Dan begitu dalam kamus seperti itu, bukan tulang tangannya, bukan. Itu seperti itu. Ini alasan mereka. Maka dari sini ya akhirnya apa? Imam Ahmad tadi mengatakan kalau kami mau waktu iktidal tangannya sedekap, kalau kami mau tangannya lurus. Itu Imam Ahmad ya. Jadi ya boleh monggo, nggak apa-apa gitu ya. Ini dasar yang pertama tentang ketika kita iktidal tangannya lurus. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa ketika iktidal tangannya sedekap gitu ya. Alasannya apa? Ya, alasannya ini dikiaskan perintah waktu berdiri dalam sholat. Pertanyaan, iktidal itu berdiri enggak? Berdiri. Maka mereka mengkiaskan karena berdiri itu suruh sedekap dan iktidal itu termasuk bagian berdiri, maka kalau iktidal sedekap. Begitu loh kiasnya ya, dikiaskan. Landasannya mana? Ya, landasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, ya, juga sama dari Wa'il bin Hujr, sama sumbernya, sama an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qol ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman bis sholati qabada bi yaminihi ala shimalihi, yang artinya dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau berdiri dalam sholat, berdiri dalam sholat, beliau memegang tangan kanannya memegang tangan kiri.
berdiri. Umum tak ini? Umum. Lah makanya mereka mengatakan, lah i'tidal itu berdiri enggak? Kalau i'tidal itu bagian berdiri berarti sedagap gitu loh alasannya gitu ya. Jadi ini alasan daripada pendapat yang kedua. Intinya mengambil keumuman. Kalau berdiri itu bersedekap. Kecuali ketika ruku, ini kan berarti berbeda toh. Sujud, duduk di antara dua sujud. Itu berarti bukan berdiri. Maka tidak disuruh bersedekap. Ini alasannya. Alasan yang lainnya juga adalah ya, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dinyatakan di sana bahwa sama tadi ya, li'andurona ya, dikatakan an Wa'il bin Hujr qala kuntu fi man ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu li'andurona ila sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaifa yusalli fara'aitu khina kabbara rafa'a yadi hatta hadata udunaihi summa daraba biyamini ala shimalihi fa amsakaha. Wa'il bin Hujr mengatakan bahwa aku termasuk orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena tidak setiap saat bisa ketemu Nabi, maka dia itu datang ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan ketika waktu sholat, jadi datang ke tempat Nabi dan itu bertepatan dengan waktu sholat, dan ini dimanfaatkan oleh Wa'il bin Hujr. Saya kepingin ngerti piye to sholate Nabi. Saya ingin melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Maka aku melihat beliau ketika takbir, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua telinga. Ya, kedua telinga. Kemudian beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri beliau dan memegangnya. Ya, jadi ketika berdiri ya. Jadi ketika berdiri takbir sejajar dengan telinga, kemudian tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri, kemudian sambil memegang. Jadi ini alasannya. Karena ini berdiri, maka tadi berarti karena i'tidal itu berdiri tidak, maka karena itu kalau i'tidal itu berdiri berarti dikiaskan dengan ini, maka perintahnya suruh bersedekap tadi sama, ya. Makanya kaitannya dengan persoalan itu Ibnu Khuzaimah sampai membuat bab khusus tentang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat sebelum iftitah, atau perintah untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbir atau waktu berdiri dalam sholat. Ya. Kemudian ikhwani fillah arsadakumullah. Kemudian yang lainnya juga adalah ya, hadis yang lain yang menyatakan bahwasanya ya, karena masuk waktu sholat itu kan adalah ya kita harus mengikuti itu sebagaimana dinyatakan oleh hadis Imam Bukhari, dinyatakan di sana an Abi Humaid qala rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu hatta ya'uda kulla faqarin makanahu. Nabi ketika beliau itu i'tidal, maka beliau mengangkat kepalanya sehingga kembali setiap fakor di tempatnya, setiap tulang-tulang anggota badannya di tempatnya, di tempat ia sholat. Artinya apa? Kita katakan bahwanya kita masuk waktu sholat itu tangannya lurus napa sedekap, Pak? Kalau masuk waktu sholat itu tangannya lurus napa sedekap? Jadi alasnya begitu, okay? Jadi mereka alasan bahwasanya kalau orang itu masuk waktu sholat mesti sedekap. Ya. Maka ini adalah pendapat yang kedua. Maka dari ini, dan ternyata dua pendapat ini ya tadi
antara lurus dan sedekap ini kemudian ini dipegang oleh ulama besar Timur Tengah. Kalau Syekh Nasruddin Albani itu berpendapat ketika iktidal tangannya bersedekap. Tapi kalau Syekh Bimbas itu kalau iktidal tangannya lurus, begitu ya, lurus. Lah karena ini terjadi perbedaan pendapat, maka jangan sampai kita mengatakan sing bener. Hati-hati loh ya. Kalau kita ngomong sing bener berarti liyane salah. Atau jangan saya mengatakan menurut sunnah, hati-hati loh ya. Kalau kita menurut sunnah berarti kalau nggak menuki nggak sesuai dengan sunnah. Jadi maka kalau kita ya bagaimana yang benar kaitan dengan persoalan ini, Syekh Mukbil itu muridnya Syekh Nasruddin Albani. Beliau ditanya, Syekh, jadi sing bener di dalam rangka kita meletakkan tangan waktu iktidal itu gimana? Ini kan seperti beliau mau dijebak. Sing bener kan ngono toh? Ya tapi beliau dengan diplomasi mengatakan itu masalah mudah. Kata beliau ya. Itu masalah mudah. Karena apa? Tidak ada dalil yang sharih dan jelas yang menjelaskan tentang posisi tangan waktu iktidal. Ayo gitu jadi. Ini beliau begitu nggih, ini saking hati-hatinya, ya. Maka apa? Maka jangan sampai kita mengatakan kalau ini sunnah, kalau ini bid'ah. Karena ini bersifat ijtihadi. Begitu nggih. Ini bersifat ijtihadi. Monggo kata beliau ya, mau sedekap ya monggo, mau lurus ya monggo. Ini beliau sikapnya ya. Ya, karena hati-hati loh kalau kita sudah mengatakan sunnah berarti kalau nggak gitu bid'ah. Kalau kita mengatakan sing bener berarti kalau nggak gitu nggak bener, begitu loh ya. Dan ini jangan diperselisihkan karena apa? Di wilayah Afrika itu sampai rame tentang posisi tangan waktu iktidal, ya. Ada yang sampai mengatakan pokoknya sing sunnah itu tangannya bersedekap. Wah, akhirnya apa? Sing gak sedekap tersinggung, wah berarti yang aku lurus bid'ah. Wah ini bahaya. Ya, jadi sampai rame itu rame. Jadi di dalam makalahnya itu beliau mengingatkan tolong jangan sampai kita mengatakan ini benar ini salah atau ini sunnah berarti kebalikannya bid'ah. Tetapi ini masalah ijtihadi. Silahkan kamu mau bersedekap ya monggo, mau lurus juga monggo. Maka yang paling enak seperti yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambali tadi, kalau kami mau kami bersedekap, kalau kami mau kami lurus. Nah, begitu aja. Ya, kenapa? Tidak ada dalil yang sharih yang menjelaskan dengan nyata tentang posisi tangan waktu iktidal. Lah, ikhwan fillah arsenal ini penting sekali kita bahas. Berarti gimana? Ya monggo. Berarti ini pilihan kepada kita nggih. Jadi kalau berarti ini berarti yang jelas adalah ini adalah kelonggaran bagi kita. Maka ikhwan fillah arsadakumullah, maka yang lebih penting daripada persoalan ini, maka adanya perbedaan ini tolong ini jadikan malah sebagai bentuk pengetahuan kepada kita. Jangan perbedaan itu dijadikan sarana untuk perpecahan atau perselisihan. Karena apa? Setan itu pinter. Setan itu sering menjadikan hal-hal seperti ini untuk memprovokasi agar kita terpecah. Dengan cara apa? Satu diangkat, satu diinjak. Makanya ketika Fathul Mekah dan setelah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setan hari ini telah berputus asa untuk disembah di jazirah Arab ini, kata beliau. Tetapi setan masih punya harapan
untuk diikuti. Yaitu apa? Ya, yaitu ketika kamu mengikuti provokasi setan. Jadi setan itu sering memprovokasi kita dalam masalah khilafiyah ini. Makanya bagi kita justru khilafiyah itu merupakan menambah pengetahuan kepada kita, dan kita katakan bahwa perbedaan itu merupakan perkara yang lumrah dalam kehidupan manusia, karena memang diantara tujuan Allah menciptakan kita agar kita berbeda, bukan bertengkar, itu aja, berbeda. Makanya dalam surat Hud ayat 118 dan 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau syaa rabbuka la ja'alakum ummatan wahidah walakin yazaluna mukhtalifina illa marrahima rabbik. Apa itu? Kalau Tuhanmu menghendaki, sungguh Dia akan menjadikan kamu itu umat yang bersatu. Tidak ada perbedaan, perpecahan, perbedaan. Ya, perbedaan, tidak ada perbedaan. Tetapi dalam fakta di lapangan, yazaluna mukhtalifin, kamu itu senantiasa berbeda, dan setiap kali perbedaan mesti berakibat kepada apa Pak? Ya biasanya pertengkaran atau kadang-kadang orang srek. Betul tak Pak? Illa marrohima rabbi, kecuali orang itu mendapatkan rahmat dari Tuhanmu. Makanya Allah mengatakan walidalika, karena itulah perbedaan itulah khalaqahum, Dia menciptakan mereka semuanya. Watamat kalimatur rabbika, dan telah sempurna ketetapan Tuhanmu, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dari jin dan manusia karena salah mensikapi apa? Perbedaan pendapat. Tolong, jadi ini ya. Jadi kalau kita titik beda terus bodoh terus napa nika neng-nengan, setiap kali kita ini berbeda terus neng-nengan, setiap kali kita ini berbeda kemudian harus berpisah, maka Masya Allah tidak akan ada lagi persaudaraan di antara kita, karena namanya hidup itu mesti penuh dengan perbedaan. Hanya bagaimana kita ini mampu tidak mengusahakan diri untuk berlapang dada dalam menghadapi perbedaan yang itu diperbolehkan. Maka ya kita katakan tadi, ya bagaimana kita ini berlapang dada dalam mensikapi perbedaan. Kemudian yang kedua, tetap kita ini harus memilih di antara dua pendapat itu. Menurut saya ini aku cocok. Jangan saya menurut saya ini yang paling benar loh ya. Menurut saya ini yang cocok, saya seperti ini. Monggo jenengan mau milih itu monggo. Begitu nggih. Lah kemudian gimana? Masalah nanti bener salah. Dulu saya sampaikan, tunggu saja kalau kita nanti wis mati. Itu dia. Di sana nanti Allah akan mengabarkan siapa di antara kita yang paling benar, gitu aja. Tapi selama kita hidup itu ya kita saling menghargai, menghormati. Ngerti nggih? Jadi pena, kalau kita ini berprinsip seperti itu pena, ini sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat berapa itu? Ayat 48. Di sana di dalam potongan ayat yang panjang, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Nah, penak to jane. Jadi kalau kita berprinsip penak. Apa itu? Walau sya'allah, sekiranya Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidah, Dia sungguh akan menjadikan kamu itu umat yang satu. Seia sekata gitu loh, renek
perbedaan. Walakin akan tetapi dalam kenyataan senantiasa ada perbedaan tiap luwakum untuk menguji kamu fima atakum, sejauh mana kamu berpegang teguh dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, sejauh mana kamu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka apa? Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah untuk apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, kalau saya, ya dalil saya seperti ini, kalau saya dalil saya seperti ini, ya monggo. Berarti kalau sudah ada dalilnya semuanya, ya monggo. Kan begitu toh? Jadi jangan sampai memaksa orang lain, kamu harus ikut saya. Jangan. Itu yang marai jadi bubrah begitu, oke? Ya kalau memang semuanya seperti itu ya. Jadi ya, liyabluwakum fima fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kemudian apa? Nanti ilaulai marji'ukum, nanti kepada Allah kamu akan dikumpulkan. Lalu apa? Kalau Allah sudah mengumpulkan kamu apa? Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti di hadapan Allah, nanti baru Allah akan mengabarkan kamu, ya, perkara yang selama ini kamu sing benar sing ditolak begitu loh, ke? Gitu ya. Tapi jelas jane sing bener iki siji lho jane. Tapi untuk sing ngerti sing bener siji kuwi memang lah ya tadi ya, ini makanya tetap para ulama mengatakan yang benar itu satu, tapi yang salah itu banyak, tidak terhitung. Tetapi sekali lagi yang penting adalah Allah tuntut bagi kita apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan dalil atau jelas ada dasarnya. Lah ini ikhwan fillah arsadakumullah, kaitannya tentang posisi tangan waktu tidak jelas ya Pak ya. Jadi intinya monggo mau sedekap ya monggo, mau lurus ya monggo. Yang jelas dasarnya tadi ya, dasarnya adalah pertama adalah kalau sedekap dikiaskan berdiri dalam sholat. Tapi kalau lurus karena tidak ada nas yang jelas yang memerintahkan bersedekap, itu saja. Jadi ini dari kami, semoga ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.